Pada video kali ini saya akan membahas tentang senyawa antosianin yang saya ambil berdasarkan jurnal dari UNESA Journal of Chemistry dengan judul antosianin dalam produksi fermentasi dan perannya sebagai antioksidan. Ada 3 pokok utama yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, pengertian dari senyawa antosianin. Yang kedua itu aktivitas biologis dari senyawa antosianin itu sebagai antioksidan. Dan yang terakhir itu kestabilan dari senyawa antosianin. Antosianin ini dia merupakan senyawa yang termasuk dalam golongan flavonoid yang dapat larut di dalam air yang berada dalam bentuk aglikon sebagai antosianin. Antosianin ini dia banyak ditemukan sebagai pigmen warna pada berbagai jenis tanaman, baik itu di dalam bunga maupun di dalam buah, dengan menampakkan berbagai macam warna seperti oranye, merah, biru, dan ungu. Senyawa antosianin ini memiliki struktur kimia seperti pada gambar ini. Dia terdapat 2 cincin benzil itu pada di sini dan di sini. Dan juga terdapat umumnya dia mengandung glikosida tunggal. Antosianin ini merupakan senyawa bioaktif yang dapat berfungsi sebagai penangkal radikal bebas alami atau biasa disebut dengan senyawa antioksidan alami. Aktivitas antioksidan dari senyawa antosianin ini dia akan tinggi pada saat berada pada pH 1-2 karena ini dia berada pada struktur kation flavilium. Sedangkan struktur antosianin pada pH 6,5-8 itu dia akan berada pada struktur quinoidal yang memiliki aktivitas antioksidan yang lebih rendah dibandingkan pada pada kation flavilium. Hal ini dikarenakan jumlah gugus hidroksil pada kation flavilium lebih banyak dibandingkan dengan jumlah gugus hidroksil pada struktur quinoidal, sehingga akan lebih mampu meredam radikal bebas lebih banyak. Senyawa antosianin ini merupakan suatu senyawa yang tidak stabil. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari kestabilan senyawa antosianin, yaitu yang juga dapat mempengaruhi aktivitas antioksidan dari senyawa antosianin, yaitu ada antara lain pada pH, suhu, dan juga enzim. Yang pertama, pH. Struktur antosianin ini dipengaruhi pH, di mana dia akan lebih stabil pada saat berada dalam suasana asam dibandingkan dalam suasana basah. Pada pH asam sekitar 1-4 akan membuat senyawa antosianin bersifat lebih stabil dengan menampakkan warna oranye, merah muda, merah, dan ungu. Berikut ini ada gambar perubahan struktur senyawa antosianin pada berbagai pH. Ini pH 1-2 dan lain-lainnya. Yang kedua itu faktornya tadi ada suhu. Nah, struktur kimia antosianin ini dia juga dapat dipengaruhi oleh suhu, dan suhu optimum untuk menjaga struktur dari senyawa antosianin ini ialah pada suhu 30 derajat Celcius. Suhu yang tinggi ini dapat menyebabkan degradasi dari senyawa antosianin. Semakin tinggi suhu, maka kecepatan degradasi dari senyawa antosianin ini akan juga semakin lebih cepat. Dan faktor yang terakhir itu ada enzim. Antosianin dapat terdegradasi oleh enzim yang ditemukan pada tanaman, seperti enzim glikosidase dan enzim polifenol oksidase atau PPO. Enzim glikosidase ini akan menghidrolisis senyawa antosianin menjadi gula dan antosianidin,
Sedangkan pada enzim polifenol oksidase akan mendegradasi senyawa antosianin menjadi senyawa turunan yang tidak berwarna, membentuk pigmen coklat melanin. Ada salah satu cara yang dapat menjaga dari kestabilan senyawa antosianin, yaitu dengan cara proses fermentasi oleh yang umumnya dengan menggunakan bakteri asam laktat atau BAL. Proses fermentasi dari bahan pangan nabati yang mengandung antosianin ini akan sangat menguntungkan untuk menstabilkan senyawa antosianin sehingga dia dapat mempertahankan aktivitas antioksidan senyawanya karena terjadi penurunan harga pH. Penurunan pH ini akan menyebabkan komponen antosianin secara langsung akan berada dalam struktur flavilium yang stabil. Dan pada struktur flavilium ini, senyawa antosianin memiliki aktivitas antioksidan yang paling tinggi karena gugus hidroksil yang terdapat pada bentuk tersebut lebih banyak dibandingkan pada struktur pseudobasa dan kalkon pada pH 5-6.